Halo teman-temanku semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Apalagi pada masa-masa sulit seperti ini. Tapi kalian jangan takut, ketika kalian ada pinjaman di pinjol dan kalian baru mau mulai galbay, tapi kalian takut-takut untuk memulai galbay, kalian jangan pernah takut. Jangan pernah kendor, apalagi hanya karena teroran penagihan dari para debt collector pinjol yang berisikan berbagai macam makian, cacian, ancaman-ancaman, bahkan intimidasi-intimidasi. Tidak usah takut, karena ancaman-ancaman dan teroran-teroran itu hanyalah hoax, itu hanyalah settingan-settingan template-template yang dibuat khusus untuk menakut-nakuti Anda. Tidak akan pernah ada yang terjadi dari apa yang mereka ancamkan kepada Anda. Tujuan mereka mengirimi itu kepada Anda hanyalah supaya Anda bayar. Namun apapun ancaman mereka dalam kalimat-kalimat teks-teks tersebut yang dikirimkan ke Anda lewat WA, lewat SMS, lewat email, bahkan di telepon langsung, itu tidak akan pernah terjadi. Dan perlu Anda ketahui, yang galbay itu bukan hanya Anda satu-satunya. Jadi ada begitu banyak yang galbay di luar sana. Ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin sudah sampai jutaan sampai pada saat ini. Mereka semua galbay. Jadi Anda tidak sendiri. Dan bahkan galbay mereka itu di banyak pinjol dengan jumlah yang lebih besar, yang jauh nominalnya lebih besar daripada yang Anda galbaykan sekarang. Buktinya mereka baik-baik saja. Dari dulu, sejak ada pinjol tahun 2015 yang lalu, bahkan sebelum 2015 sampai hari ini, sudah banyak yang galbay dan sudah banyak yang menerima ancaman-ancaman seperti yang Anda terima, bahkan lebih berat daripada ancaman yang Anda terima. Sampai sekarang mereka baik-baik saja. Ada ratusan ribu orang itu, bahkan mungkin sudah sejuta sekarang, baik-baik saja. Jadi Anda tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gentar, tidak usah stres menerima teroran dari para debt collector pinjol. Itu hanyalah teroran, hanyalah bohongan-bohongan, hanyalah template-template yang di-copy paste dikirimkan kepada ribuan nasabah dalam sekali pencet. Artinya, itu hanyalah template, itu hanyalah omong kosong yang di-copy paste, yang sudah disetting hanya untuk menakut-nakuti Anda. Namun tidak pernah terjadi. Mau dilaporkan ke polisi, bagaimana dia melaporkan Anda ke polisi? Sementara hukum hutang piutang itu adalah perdata. Dan perdata itu, kalaupun dituntut kepada Anda tidak akan pernah bisa masuk penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mereka menuntut atau membawanya ke sidang pengadilan, itu akan banyak makan biaya. Sementara hutang Anda berapa sih? Sampai 50 juta, sampai 100 juta. Meskipun di atas ratusan juta, Anda dituntut, dibawa ke sidang pengadilan, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan bisa. Kalau Anda tidak punya duit, ya mau apa dikatakan sidang pengadilan? Karena Anda tidak melakukan kejahatan, mereka tidak akan bisa memenjarakan Anda atau mempidana Anda. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah mau stres hanya karena tidak mampu bayar hutang. Jangan paksakan diri Anda pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang, jual aset-aset, apalagi pinjol ke pinjol lain. Jangan, karena itu hanya akan menambah masalah ke dalam hidup Anda. Nanti masalah Anda akan semakin besar, hutang Anda kemana-mana, aset Anda habis, dan Anda semakin dikejar oleh banyak pinjol, oleh banyak debt collector pinjol, karena Anda minjol lagi ke beberapa pinjol. Dan ujung-ujungnya nanti itu pasti akan galbay lagi, dan makin terbenamlah Anda di dalam jeratan lumpur setan pinjol yang sangat menyengsarakan. Kalau kalian masih bingung untuk galbay, jangan takut. Kalian silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N. Di grup ini ada begitu banyak teman-teman kalian yang sudah galbay. Bahkan senior-senior galbay ada di grup ini yang siap sedia untuk selalu mendukung kalian, memberikan kalian semangat, memberikan kalian wawasan, wejangan-wejangan, support, dan juga trik-trik untuk galbay, bagaimana kalian supaya tidak stres, bagaimana kalian supaya tidak terganggu kewarasannya, supaya rumah tangga kalian tidak hancur, bahkan kalian supaya jangan bundir. Jadi di grup ini ada begitu banyak teman-teman kalian yang berasal dari berbagai wilayah, dari seluruh wilayah Indonesia, dan sudah galbay di hampir semua pinjol yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, silahkan bergabung ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Oke, baik, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro LBF, sebuah channel yang siap untuk memberikan Anda penjelasan tentang hutang piutang, LBF, leasing, bank, dan finance. Tapi juga kita akan bahas mengenai pinjol di channel ini. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang pengalaman teman saya. Jadi teman saya ini pernah curhat ke saya
Kalau dia sedang stres akibat teroran dari para debt collector pinjol. Dia terjerat pinjol nih di beberapa aplikasi pinjol. Mungkin ada sekitar 5 apa 6 gitu. Intinya dia terjerat di beberapa pinjol. Awalnya dia meminjam ke satu pinjol, itu pertama-tama. Nah, pertama-tama dia meminjam pinjolnya ini, dia membayarnya itu lancar. Lalu kemudian, suatu ketika dia mengalami kekurangan keuangan atau kendala ekonomi, akhirnya dia menunggak, akhirnya dia galbay. Dan debt collector pinjol pun menawarkan atau mengarahkan teman kita ini untuk meminjam lagi ke pinjol lain, supaya pinjol yang pertama ini bisa terbayarkan. Jadi debt collector pinjol itu licik. Ternyata tidak berapa lama lagi nunggak lagi nih pinjol yang kedua. Karena sudah telat bayar dan sudah menunggak, sudah galbay, diteror lagi oleh para debt collectornya. Terus akhirnya dia pinjam lagi ke beberapa pinjol lain. Begitulah yang dia lakukan untuk bisa bertahan sementara. Supaya dia tidak diteror terus-menerus oleh para debt collector pinjol ini. Mungkin itulah tujuannya. Bukan mungkin sih, memang itulah tujuannya. Karena dia takut diancam bahwa debt collector ini akan menghubungi semua orang yang ada di daftar kontaknya. Dan akan disebar foto-fotonya katanya kalau dia tidak bayar. Foto-foto yang diambil dari galeri handphonenya, dari media sosial, dan dari sumber-sumber lainnya. Karena para debt collector ini kan mereka suka melakukan tracing-tracing di berbagai platform ataupun aplikasi atau media sosial lainnya terhadap data-data nasabah yang tidak bayar. Bahkan dia katanya mau didatangi oleh debt collectornya ke rumah. Dan juga mau diteror ke kantornya. Akhirnya karena dia takut, dia pinjam terus-menerus. Begitulah yang terjadi secara terus-menerus. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Karena dia melakukan hal ini secara terus-menerus, masalah bukannya selesai, bukannya beres. Yang ada, dia malah semakin terjerumus dan semakin dalam ke beberapa pinjol lain lagi selain hutang ke banyak temannya dan kepada banyak saudara-saudaranya. Di sini, menurut saya itu, yang menjadi masalahnya adalah kalau masalah pinjol itu Anda takut dipermalukan, Anda pasti akan mempan untuk diteror oleh para debt collector pinjol ini. Nah, di sini menurut saya yang menjadi permasalahannya adalah karena teman saya ini takut mengenai masalah pinjol. Dia takut dipermalukan. Sehingga dia ketakutan kalau nanti dia dipermalukan. Akhirnya dia memaksakan diri untuk tetap membayar. Takut kalau debt collectornya datang. Takut kalau debt collectornya hubungi nomor-nomor teman-temannya atau saudaranya atau kerabatnya yang ada di daftar kontak. Takut dia kalau data-datanya disebar. Nah, dia mungkin ada foto-foto di galeri yang agak aneh di situ mungkin ya. Padahal sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, SMS-an, WA, ataupun email yang dikirimkan oleh debt collector pinjol itu kepada Anda, itu hanyalah copy paste yang dikirim oleh mesin pengirim otomatis kepada Anda. Itu sudah dijadwalkan, jam sekian nanti akan dikirim, jam sekian lewat sekian. Kata-katanya itu pun sudah diformat untuk dikirimi ke Anda secara terjadwal. Ketika dikirim massal ke nasabah-nasabah yang menunggak, maka nama-nama yang ada di format SMS atau WA tersebut akan berubah otomatis sesuai dengan nama si penerima tadi. Itu sudah disetting itu. Sehingga ketika dikirim, nama yang tertera di situ adalah otomatis akan tertera nama Anda. Jadi makanya kalaupun SMS atau WA tersebut, bahkan emailnya, Anda respon, itu percuma. Justru dengan merespon, maka Anda akan dapat perhatian khusus dari para debt collectornya. Jadi mesin tadi itu, ketika Anda respon, WA-WA-nya itu kan dikirim otomatis by mesin, by aplikasi. Ketika Anda merespon, maka otomatis alatnya itu akan memberikan sinyal kepada debt collectornya, orangnya. Sehingga dengan demikian, maka Anda akan jadi target khusus dari para debt collectornya. Karena ketika mereka lihat ada balasan atau ada respon, maka otomatis perhatian mereka akan tertuju ke nasabah yang merespon tersebut. Dan itu akan langsung diambil alih oleh debt collectornya atau manusianya. Bukan mesin lagi yang berurusan dengan nasabahnya. Oleh karena itu, ketika Anda merespon, maka debt collectornya akan menganggap Anda takut, Anda gentar, Anda stres. Nah, tinggal butuh sedikit lagi untuk menekan Anda supaya Anda bayar. Mengenai teleponan juga begitu. Biasanya teleponan itu mereka pakai sistem dengan cara membalas otomatis ketika Anda menjawabnya.
Itu adalah kerjaan service desk namanya. Yang mengirimi-ngirimi WA tadi, menelepon-nelepon tadi itu bukan mereka. Itu hanyalah kerjaan service desk collector namanya. Jadi desk collector ini hanya men-setting-setting, lalu dikirimi kepada Anda. Nah, kalau ada yang respon, inilah yang akan mereka ambil alih. Jadilah ini target prioritas penagihan utama mereka. Karena dianggap masih takut, masih stres, masih bisa ditekan. Itu yang terjadi di balik layar, teman-teman. Makanya selalu saya katakan kepada teman-teman yang galbay, yang baru memulai galbay, bahkan yang sudah lama galbay, jangan pernah merespon WA, SMS, email, ataupun teleponan dari para debt collector pinjol. Intinya jangan pernah merespon teror dalam bentuk penagihan apapun. Karena kalau Anda merespon, disitulah Anda akan jadi target prioritas utama penagihan. Oke? Jadi mulai saat ini, kalau memang Anda sudah tidak sanggup lagi bayar karena keadaan ekonomi dan kondisi situasi yang tidak memungkinkan, maka Anda harus langsung putuskan pada saat ini. Jangan lagi berurusan dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol, ancaman, maki-makian. Biarkan saja di situ. Bila perlu diblokir, ya. Jangan pernah kepo. Karena itu akan membuat mental Anda down, Anda stres, dan itu akan membuat Anda semakin ditekan oleh para debt collector pinjolnya. Jadi kedepannya jangan pernah respon teroran dalam bentuk apapun, WA, SMS, email, bahkan teleponan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.